Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan konfigurasi Bandbox di soal UKK jurusan TKJ tahun 2019 paket 2. Sebelum login ke Bandbox, ini saya akan memperlihatkan topologi yang akan diterapkan. Ya, ini topologinya. Kita akan mengambil internet dari kita akan mengambil jaringan dari internet menggunakan kabel menuju router board dan dicolokkan di ether 1, lalu di ether 2 kita colokkan kabel dan menuju switch untuk membagi jaringan secara kabel, dan dari switch dibagikan lagi secara kabel ke PC klien, dan juga menggunakan jaringan wireless atau LAN 1 untuk membagikan jaringan secara wireless. Pertama, login ke Bandbox menggunakan MAC address, connect. Lalu pertama yang diatur adalah DHCP client. Kita klik logo tambah, interface ether 1, apply dan OK. Lalu dienabelkan agar mendapatkan IP yang diberikan oleh modem. Itu IP nya udah muncul, kita close. Lalu kita ke IP, ke roots, kita klik logo tambah. Di kolom gateway-nya kita isikan dengan IP dari modem, lalu klik apply dan OK. Setelah menambahkan roots, kita akan mengatur DNS-nya. Kita buka di IP, lalu DNS. Kita isikan dengan DNS ISP, DNS IP yang digunakan atau DNS modem. Di sini saya menggunakan IndiHome, yaitu 202.132.0.155, dan juga tambahkan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Jika sudah, klik apply dan OK. Oh ya, itu di enablekan di checklist. Setelah sudah mengatur DNS, kita coba cek apakah jaringannya sudah masuk dengan ping google.com di terminal, dan ya, jaringannya sudah ada di router board. Buktinya itu sudah berhasil mengeping. Kita tandai dulu ether 1 sudah selesai. Namanya ketinggalan. Ini saya pakai touchpad jadi agak susah, kebiasa pakai mouse. Lalu kita lanjut, kita setting ether 2 nya, kita tambahkan IP. Di IP address tambah 192.168.1.1 dengan prefix 24. Interface nya ether 2, klik apply dan OK. Setelah menambahkan IP, kita tambahkan DHCP servernya ke DHCP server, DHCP setup. Interface nya ether 2, klik next, dan di bagian sini kita atur poolnya sampai titik 100 saja, lalu klik next sampai selesai, lalu OK. Lalu kita atur, setelah mengatur DHCP server, kita atur static DNS nya. Kita ke DNS static, terus kita klik logo tambah. Di name kita isikan, sebelumnya ada yang salah, ada yang kelupaan. Kita ke firewall dulu, kita tambahkan NAT, actionnya masquerade, terus di tab generalnya tab general, C-nya src NAT, out interface nya ether 1 karena jaringannya dari ether 1, lalu klik apply dan OK. Hal ini diperlukan agar jaringan dari router board bisa tersalurkan keluar. Setelah terfirewall yang tadi, kita coba dulu apakah jaringannya sudah bisa masuk. Kita ke control panel, kita disable enablekan ether 1 nya,
Ini kita disable, baru enable. Kita close saja dan tunggu sebentar. Ya, sudah terbaca dan sudah internet akses. Ini kita cek dulu IP-nya. Oke, itu terputus gara-gara tadi disable. Nah, itu IP yang kita dapatkan. Lalu kita connect lagi ke Winbox-nya menggunakan IP address yang tadi sudah dibuat. Connect. Kita tandai dulu sampai di static di DCP pool. Nah, lalu kita lanjut buat static DNS nya di IP DNS, lalu klik static. Lalu kita klik logo tambah, di name nya isikan www.mikrotik.com dan di address nya isikan dengan IP dari bsnp indonesia.com. kita cari dulu addressnya dengan cara ping di terminal, ping bsnp-indonesia.org, yaitu IP addressnya kita copy lalu kita paste di tempat tadi. Hal ini diperlukan agar saat kita mengakses mikrotik.com kita teralihkan ke website bsnp Indonesia. Kita paste, apply, dan oke. Ya, static DNS nya sudah jadi. Kita klik apply oke di DNS settingnya dan sudah. Kita tandai lagi static DNS sudah. Lalu kita lanjut bikin firewall lagi. Buat kita ke firewall, ke filter rule, kita klik logo tambah, chainnya input, protokolnya ICMP, dan kita isikan di src addressnya IP address 192.168.1.2 sampai 192.168.100.50. lalu pergi ke menu action dan actionnya drop. Hal ini agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak bisa mengeping ke router. Lalu kita lanjut buat rule untuk akses untuk log. Kita perlu tambah log actionnya log prefixnya isikan dengan log akses, chainnya input, dan ya sudah. Kita klik apply dan oke. Di sini kita bisa cek di mana lognya, dan ini sudah tercatat data-data yang mengakses router. Selanjutnya kita tandai dulu buat rule buat akses logging sudah, dan yang terakhir kita buat rule filter agar dapat teruskan ke website. Kita ke firewall, klik logo tambah, di filter rule kita ke general, chainnya forward, protokolnya 6TCP, DST portnya 80,443, itu koma bukan titik. Lalu kita ke actionnya accept, lalu apply dan oke. Dan settingan sampai Jether 2 selesai. Ini agak susah karena pakai touchpad. Kebiasaan pakai mouse.
Kita coba dulu internetnya apakah sudah bisa jalan atau tidak. Kita buka Firefox, kita buka YouTube, dan ya sudah bisa terbuka. Jaringannya sudah ada masuk dari router ke PC. Kita coba buka mikrotik.com dan teralihkan tidak ke mikrotik.com melainkan ke website lain. Kita close, kita lanjut ke settingan WLAN 1. Oh, sebelum itu kita coba ping di CMD, kita ping IP 192.168.100.2 yang tadi kita blokir. Dan ya sekarang tidak bisa ngeping karena tadi sudah diatur, dan rule-nya berhasil aktif. Setelah itu kita atur ke WLAN 1. Pertama tambahkan IP-nya 192.168.200.1/24 atau prefix 24. Interface WLAN 1, apply dan OK. Baru kita tambahkan DHCP server. Ini ya, kita tambahkan DHCP server, kita DHCP setup. Ini saya agak ngeblank jadi agak nggak jelas, harusnya tadi bikin DHCP server dulu. Tetapi sama aja sih, security profile-nya udah. Tapi di sini kita atur wirelessnya dulu. WLAN satunya kita klik 2 kali setelah di-enablekan. Modenya AP bridge, bandnya 2 GHz BGN, SSID-nya gantikan dengan nama Anda, Firdaus at proxy, dan security profile-nya dengan yang tadi sudah dibuat. Apply dan OK. Setelah buat SSID yang tadi, baru kita atur DHCP servernya. Tadi salah, untung tadi lanjut ke wireless. Oke, kita bikin DHCP setupnya. Nah, di sini kita atur sampai 100 saja, mengikuti yang di soal. Kita klik next lagi sampai selesai. Dan sudah jadi DHCP servernya buat WLAN 1. Kita tandai lagi sampai DHCP full. Nah, habis itu kita lanjut untuk ke blocking website. Kita ke IP, kita ke web proxy, kita atur dulu transparan proxy-nya. Ya, ini transparan proxy-nya kita enable. Terus portnya kita isikan dengan angka sesuai yang kita mau. Dalam video kali ini saya isikan 318. Itu cache indexnya juga di checklist, dan cache administratornya webmaster. Hal ini dilakukan agar dapat terhubung ke web proxy-nya. Setelah kita isi dan kita klik apply dulu harusnya. Kita klik apply. Ini nanti saya close lagi, baru klik apply, baru klik akses. Nah, di sini kita tambahkan web proxy-nya. Yang pertama kita akan memblokir website Mikrotik. Kita isikan di DST hostnya www.mikrotik.com dengan action deny. Setelah itu klik apply dan OK. Lalu kita tambahkan lagi proxy yang selanjutnya, yaitu buat mp3 dan mkv. Kita isikan di path bintang.mp3 dengan action deny, lalu klik apply dan OK.
Lanjut lagi, klik tambah di padnya, bintang.mkv dengan action deny, apply oke. Lalu yang terakhir kita bikin buat setiap kata yang mengandung kata mikrotik tidak bisa diakses, diisikan di pad dengan kontennya bintang mikrotik bintang, actionnya deny, klik apply oke. Ya, kita tandai lagi yang blocking konten website dan file sudah kita lakukan. Lalu buat firewall untuk mengatur akses internet, ya, untuk mengatur jam-jam akses internet agar pada sebelum itu kita close lalu apply dan oke. Kita ke IP firewall, ke filter rule, kita tambahkan aturan atau firewall atau rule di firewallnya agar di jam-jam tertentu internetnya tidak bisa dipakai. Ini chainnya forward, protokolnya 6 TCP, lalu di interface nya WLAN 1 dengan actionnya drop. Lalu ke extra time, isikan dengan jam yang tadi kita bikin, itu jam 19 sampai jam 7 pagi. Ini saya coba membuat 2 rule dari jam 7 malam sampai jam 12 dan sampai dari jam 12 pagi sampai jam 7 pagi. Tapi sebenarnya bisa langsung sekaligus dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Ini sama kayak tadi, benar. Chainnya forward, protokol 6 TCP, actionnya drop, extra, dan cuman berbeda di jam. Oh ya, interface nya WLAN 1. Kita ke jam, time dari jam 00 sampai jam 7 pagi 07, lalu klik apply dan oke. Apply oke. Sudah jadi, kita tandai lagi dan settingan di WLAN 1 sudah selesai. Iya, ini kita atur SMTP kliennya agar jam dia sesuai dengan jam yang asli. Kita ke SMTP klien, di enable dan isikan di primary NTP servernya dengan ID pool.ntp.org atau pool.ntp.org, lalu klik apply dan oke. Lalu kita kasih system clock dan cek jamnya. Ya, jamnya sudah benar, sama waktunya juga sama. Apply oke. Oh iya, dan yang selanjutnya kita buka firewall lagi, kita connect, kita klik logo tambah, kita bikin lagi NAT rule-nya, chain-nya DST NAT, protokolnya 6 TCP, DST portnya 80,443. Ini interface-nya, oh enggak, lain, salah. Kita langsung ke actionnya redirect, klik portnya, kita isikan dengan port di web proxy yang tadi kita isi, yaitu 3128, lalu klik apply dan oke. Nah, itu tadi portnya samakan dengan yang tadi.
Lalu kita akan membuat hotspot untuk di WLAN 1. Kita buka IP hotspot server, hotspot setup di interface WLAN 1. Kita klik next, next lagi, dan di sini sertifikatnya kita kasih non. Lalu kita klik next lagi. Ini DNS nya sudah terbaca, jadi tidak usah diisi secara manual. Next, ini juga next. Oh, kita isi dulu sebelum di next dengan nama kita. Di sini saya isikan dengan ardiva.f sekolah.sch.id. Lalu kita klik next. Ini kita bikin user, admin, ID-nya admin, passwordnya admin. Outputnya sudah jadi, dan ya semuanya sudah selesai settingannya. Kita disable Ether 2. Kita coba connect ke SSID yang tadi sudah dibikin. Kita coba connect, dan ya langsung terbuka website loginnya. Kita isikan dengan admin yang tadi baru dibuat, dan ya sudah bisa. Nah, ini adalah pengetesan terhadap beberapa rule yang kita buat di firewall. Kita coba yang pertama itu, kita akan membuka website mikrotik.com dan tidak bisa terbuka. Lalu yang kedua adalah kita akan mencoba membuka YouTube dan jaringannya masuk. Lalu kita akan mencoba yang ketiga, download lagu MP3 apakah bisa atau tidak. Kita cari lagu apa saja. Ini agak lambat, agak lihat jaringannya. Lalu kita cari website, terserah misalkan yang ini, dan tidak bisa dibuka. Lalu selanjutnya adalah ini kita akan mencoba yang waktu yang tadi. Di sini firewallnya sudah saya jadikan 1 dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kita coba ganti ke jam 20. Kita apply dan oke. Dan role-nya aktif. Dari yang tadi inaktif sekarang jadi aktif. Kita coba ke internet lagi. Kita coba buka YouTube, dan tidak terbuka-buka, masih loading terus. Itu tulisannya internet akses, tapi sebenarnya udah no internet. Coba kita disconnect, lalu connect lagi. Ini sebenarnya sudah terconnect, cuman nggak kelihatan aja. Nah, itu sudah terconnect tapi no internet. Ini pas waktu mau saya buka malah kembali ke situ. Ini nah, sudah saya membuka, tetap tidak bisa. Lalu kita coba kembalikan lagi jamnya dengan mengatur SNTP kliennya. Ini terdisconnect gara-gara pakai jaringan hotspot. Kita connect lagi. Kita connect lagi. Kita atur SNTP kliennya. Isikan dengan pool.ntp.org atau id.pool.ntp.org. Lalu klik apply dan oke. Baru kita cek di sistem clock. Ini jamnya masih belum berubah. Lalu saya coba lagi untuk mengisikan yang id.pool.ntp.org, tapi waktu mau saya isi ternyata jamnya sudah berubah, jadi tidak perlu lagi sebenarnya, tapi tetap saya lakukan. Apply dan oke, dan ya jamnya sudah kembali, dan aturan rule yang tadi
sudah inactive time lagi. Dan coba kita kita close dulu, lalu kita buka tab baru YouTube dan jaringannya sudah bisa kembali. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.